Halo metafisiker semua, kembali menjumpai Anda, saya Damulya Supriyatna. Bagaimana kabar Anda metafisiker semua? Saya harap Anda semua dalam keadaan bukan hanya baik, tetapi sangat baik. Itu yang diharapkan semua orang, memiliki segala yang diperlukan di dalam kehidupan. Apapun itu, baik yang materi, yang non materi atau yang sifatnya juga non fisik, yaitu metafisik. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menyampaikan sebuah pengertian yang telah terlebih dahulu memberi manfaat bagi diri saya sendiri, memberi pencerahan bagi saya, dan saya kemudian juga akan membagikannya kepada insan metafisiker semua supaya juga mendapatkan manfaat yang sama dari apa yang sudah saya dapat terlebih dahulu. So, tetap bersama saya di hari yang cerah ini. Saya berada di sebuah taman kota. Ya, ini ada kaitannya dengan tema atau substance yang akan saya bagikan tentang kejadian di taman itu, di taman tersebut. Seperti apa? So, tetap di sini bersama saya di Metaphysics for Life. Yap, kembali lagi dengan saya. Sejatinya setiap kehidupan insan, manusia, pada awalnya didesain oleh pemilik kehidupan memiliki segala yang diperlukan, segala yang dibutuhkan, lebih dari cukup. Dan fakta itu kita bisa lihat dari prototipe kehidupan itu sendiri. Ya, bagaimana cara melihat prototipe kehidupan itu? Ya sederhana, saya berkali-kali dibukakan sebuah pengertian dari prototipe kehidupan, yaitu manusia yang pertama, Adam dan Hawa di taman tersebut. Ya, di taman tersebut kita dapat mengambil sebuah dasar basis kehidupan, basic kehidupan, bahwa pada awalnya manusia diciptakan hidup dalam segala kelimpahan, lack of nothing, seperti kehidupan Adam dan Hawa, menerima banyak sekali hal yang dari Tuhan sebagai kepercayaan untuk dikelola. Itu adalah kehendak dan desain awal kehidupan menurut prototipe Taman Eden, Taman Firdaus. Tetapi faktanya, kita tidak menutup mata, kita tidak munafik. Ada banyak kehidupan yang berkekurangan, bahkan jauh. Sampai ada yang mati kelaparan. Why? Kenapa? Mengapa? Apakah yang terjadi ketika seseorang hidup bahkan sejak lahir dalam kekurangan? Sementara ada beberapa orang, sebagian orang yang hidup seakan gak ada akhirnya, gak ada habisnya uangnya. Dan kali ini saya akan mengungkap hal tersebut. Saudara, seperti yang sudah saya katakan barusan bahwa sejatinya kehidupan itu menurut kehendak Sang Pencipta diberi banyak hal sebagai perlengkapan kehidupan. Setelah segala sesuatu kelengkapan kehidupan itu diciptakan oleh Tuhan, dari prototipe kehidupan yang saya maksud di taman itu, lalu itu diserahkan kepada Adam, diberikan seluruhnya. Dan Tuhan berfirman kepada Adam, semua apa yang ada di taman ini boleh kamu nikmati, boleh kamu makan buahnya. Itu sesuatu gambaran bahwa kehidupan yang berlimpah. Bahkan dikatakan di taman itu ada emas, batu-batu mulia yang berharga mahal, yang memiliki high value, ada di situ. Itu berbicara tentang kehidupan yang tidak kurang suatu apapun. Lack of nothing. Dan itu kehidupan yang dikehendaki juga oleh manusia saat ini.
Nah, kita akan membahas bagaimana setiap orang supaya dapat memiliki hal tersebut. Model kehidupan yang seperti itu. Yang lack of nothing. Mungkin Anda hari ini tidak dalam keadaan full. Seperti apa yang diharapkan. Ya, kalau mengukur itu tidak ada ukurannya. Sampai hari ini pun saya merasa banyak kekurangan. Tetapi saya belajar mendisiplinkan diri untuk menikmati dalam keadaan apa yang hari ini ada gitu ya. Tetapi saya terus mencari cara atau mencari pengertian bagaimana cara membuat kehidupan itu full lah ya. Lack of nothing lah ya. Baik secara material yang tadi saya bilang, keuangan, benda-benda ya seperti pakaian, seperti kendaraan ya. Ya apapun. Sejatinya itu harusnya menjadi hak manusia. Bukan hak ya, menjadi naturnya. Tidak perlu dikejar. Itu naturnya. Manusia itu ketika ditetapkan hadir di dunia ini, ada hak itu. Tetapi kemudian kenapa hari ini ada yang mengalami banyak kekurangan? Pertama ada karena yang disebut karma turunan. Ya, mungkin leluhurnya berbuat sesuatu yang keliru, sehingga ada hal yang membuat hari ini menerima konsekuensi hidup dalam kekurangan. Pertama. Kedua adalah memang si personnya itu sendiri melakukan suatu tindakan yang fatal. Yang membuat kehilangan bagiannya untuk menikmati kehidupan yang cukup, yang berlimpah tadi. Kita akan belajar juga dari prototipe kehidupan bagaimana seorang manusia pertama yang awalnya diberi kehidupan yang berlimpah, tidak ada kekurangan apapun, tetapi dalam seketika ia berubah menjadi seorang yang sangat sengsara, full dengan kekurangan. Dikatakan ia sudah berjerih lelah tetapi hanya mendapatkan sedikit. Kesalahan apa yang dibuat manusia tersebut? Saya akan menyampaikan dan mengungkapnya. Suatu ketika Tuhan berkata kepada Adam, seluruh isi taman ini boleh kamu nikmati. Kamu makan buahnya. Tetapi ada satu kalimat. Buah dari pohon ini jangan kamu makan. Karena sekali engkau makan buah tersebut, finish. Dan apa yang terjadi? Ketika Adam dan Hawa benar-benar memakan buah tersebut, segala keistimewaan hidup yang tadinya berlimpah, yang full, berubah seketika. Dan dikatakan Adam diusir dari taman itu, harus hidup dalam segala kekurangan. Adam dikatakan dengan jerih payah engkau akan mendapatkan makananmu. Bayangin, jerih payah. Dan bahkan dikatakan hanya mendapat sedikit. Sekalipun berjerih lelah. Kontras sekali. Dari awalnya kehidupan berlimpah, berubah menjadi sesuatu Adam yang sangat menyedihkan. Mungkin Anda hari ini mengalami hal serupa. Kehidupan Adam berubah kontras sekali. Dari yang tadinya berlimpah menjadi sangat berkekurangan. Dan mungkin itu juga yang dialami oleh saudari semua. Sudah bekerja sedemikian lamanya, puluhan tahun. Kerja begitu keras, overtime, lembur. Dikatakan kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala. Wah, luar biasa sekali. Tapi tetap saja keadaan Anda tidak signifikan mengalami perubahan. Malah tambah banyak utang gitu ya, karena cicilannya tambah banyak. Ya, mungkin itu Anda alami. Nah, apa sebenarnya yang membuat seseorang kehilangan keistimewaan dari desain awal kehidupan yang dikehendaki oleh semesta, oleh Tuhan, yaitu kehidupan yang kelimpahan tadi? Karena satu pelanggaran yang dilakukan oleh manusia itu. Jangan kamu makan buah dari pohon ini. Apa maksudnya? Itu berbicara tentang presentase kecil dari apa yang telah Tuhan percayakan kepada Anda, kepada saya. Jangan semuanya Anda nikmati sendiri. Ada presentase kecil yang harus Anda tetap jangan jamah itu. Jangan Anda sentuh.
Jangan ketika Anda setelah mendapat gaji, Anda pergi ke mall, habiskan semua, membeli barang-barang atau hal-hal yang ya menurut Anda itu menjadi kebutuhan. Tetapi Anda lupa bahwa ada presentase kecil yang nggak boleh dijamah. Sekali Anda melanggar titah itu, sekali Anda melanggar hukum itu, done. Finish. Anugerah Anda, keistimewaan Anda untuk mendapat kehidupan yang baik, yang berkecukupan dalam segala hal, itu menjadi batal. Seperti Adam. Keistimewaan hidup berlimpahnya diambil. Adam harus berkelana dan menderita. Berjelih lelah tetapi hanya mendapatkan sedikit. Dan itulah yang terjadi dengan kebanyakan manusia. Mungkin terjadi dengan diri Anda. Dan mungkin dengan saya di waktu yang lampau. Saya kemudian juga mengevaluasi diri untuk kembali mereview, flashback perihal tersebut. Dan saya kemudian kembali mendisiplinkan diri untuk tidak menjamah presentase kecil dari apa yang Tuhan percayakan. Mungkin uang Anda, apapun itu, ada segelintir hak yang tidak boleh dijamah. Mungkin itu bisa sebagai menjadi benih menurut kehendak Tuhan yang harus dibagikan, diberikan kepada pihak lain. Itu bahasan lain lagi. Tetapi saya menegaskan di sini bahwa hal yang membuat seseorang mendapatkan kehidupan seperti desain awal, yaitu kehidupan yang serba, bukan hanya cukup tapi berlimpah, adalah dengan tidak menjamah, dengan disiplin untuk tidak menghabiskan semua yang Anda percaya, semua yang Anda terima, yang Tuhan percayakan. Biasanya saya memakai dana itu diserahkan kepada rumah ibadah, atau dulu ketika masih ada orang tua, saya intens memberikan itu kepada orang tua, atau kepada pihak-pihak lain yang dianggap lebih membutuhkan. Ya, itulah resepnya. Jadi kehidupan yang cukup dan berlimpah itu tidak harus dikejar. Itu naturnya manusia. Nah, kalau hari ini berbeda dengan keadaan tersebut, ada pelanggaran yang terjadi di dalam kehidupan seseorang. Bahwa kemungkinan besar yang dilakukan oleh Adam juga Anda lakukan. Yaitu menjamah presentase kecil dari apa yang sudah Tuhan percayakan. Yang seharusnya tidak dijamah. Yang seharusnya tidak Anda pakai, yang seharusnya tidak Anda makan. Mungkin Anda telah melakukan pelanggaran tersebut. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat memberi pengertian dan pencerahan baru. Dan mengembalikan Anda dan saya kepada kehidupan desain awal dari yang menciptakan kehidupan, yaitu Tuhan. Yaitu kehidupan bukan hanya cukup, tapi berlimpah dalam segala hal. Terima kasih.